iPhone ini bukan diciptakan untuk kaum mendang-mending. HP ini cuma diperuntukkan bagi orang-orang terpilih. Mereka yang butuh fungsi komunikasi ringkas, menghargai nilai estetika kelas tinggi, dan pastinya mereka yang punya dompet dan mental seorang kolektor sejati. Di tahun 2026 ini, gengsi pakai iPhone seri Pro atau Pro Max terbaru itu udah terlalu pasaran. Sekarang cuman soal siapa yang punya duit atau nyicil paling lama. Tapi ada satu kasta gengsi eksklusif yang butuh selera tinggi. Kenalin, ini adalah iPhone 13 mini, HP langka yang kalau mau beli ada aja alangannya. Halo teman-teman, selamat datang di Dogi. Di video kali ini kita akan bahas kenapa si kecil ini jadi anomali paling seksi. Coba kalian bayangin ya, pas nongkrong sama teman-teman dan naruh HP di atas meja, pasti ada aja yang komen kayak gini. Bro, lu gak mau ganti HP baru apa? Masa masih pakai iPhone 13 mini? Yang ini dong yang paling baru kayak gua. Udah jadul itu. Sebenarnya ini adalah momen ajaibnya. Kalian nggak perlu tuh jawab pakai spesifikasi mentok rata kanan. Karena orang nggak tahu kalau ini mah koleksi gue. Yaps, boom! Itu adalah jawaban telak yang bikin pemuja gengsi pasaran langsung kena mental deh, saya yakin. Kalau kalian punya iPhone 13 mini ini, sekarang tuh rasanya kayak sebuah ultimate flexing yang nunjukin kalau kalian emang berada di kelas yang berbeda. Kalian tuh serasa punya taste eksklusif yang paham nilai sebuah barang langka dan sama sekali nggak gampang kestir oleh tren zaman sekarang yang punya layar tuh besar-besar kayak bawa batu bata. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh lagi, saya pengen kasih tahu alasan nih kenapa HP ini bisa jadi barang kolektor yang punya gengsi tersendiri. Jawabannya sederhana banget sih sebenarnya. Ya karena Apple udah resmi ngebunuh lini mini. Kalian gak akan pernah lagi tuh dapetin HP mini sekecil ini. iPhone 14, 15, 16, bahkan yang terbaru di iPhone 17 tuh gak ada iPhone sekecil ini lagi. Pol mentok, kalau kalian pingin dapetin chipset terbaru dengan ukuran layar terkecil, ya ada di iPhone 17e dengan ukuran layar 6,1 inch, yang dimana itu adalah ukuran yang sama persis seperti iPhone 13 basic atau yang base model. Sebenarnya ini langkah Apple yang secara otomatis menggeser status iPhone 13 mini ini dari sekedar alat komunikasi biasa menjadi sebuah barang yang bisa dibilang artefak teknologi. Ini tuh jelas banget kalau desain mungil terakhir dengan performa yang masih buas yang pernah diciptakan oleh Apple. Gak salah sih kalau orang tuh cari-cari HP ini di pasar barang bekas untuk tahun sekarang. Tapi tetap aja nggak banyak yang berani ambil karena kalau mau dibilang HP ini sekarang udah murah sih ya nggak juga. Bahkan unit secondnya sekarang dijual di angka 4-5 jutaan. Itu pun second Inter yang belum jelas tuh. Kalau mau aman banget harus gocek lebih biar dapat sinyal aman dan spare part yang harus dicek ulang masih layak pakai atau enggak. Bener tadi dibilang artefak karena saat kalian mau beli aja kalian tuh harus super hati-hati meneliti setiap sudut dari HP ini. Nggak segampang kalian beli iPhone terbaru yang masih banyak segelannya. Oke, kita lanjut ke bagian... Ini bagian apa tadi ya? Bagian subscribe. Kok bagian subscribe sih? Soalnya penonton kita banyak yang udah nonton tapi belum subscribe. Lah, nggak boleh. Buat kalian yang nonton, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Tak tunggu dulu nih, 5 detik ya. Oke, udah kan? Kalau udah, kita lanjut ke segmen berikutnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling saya suka, yaitu desain dari HP ini. Bukan karena saya suka dengan desain kamera diagonal yang emang iPhone ini tuh adalah salah satu iPhone pertama dengan desain kamera miring seperti ini. Melainkan dengan desain bodinya yang mungil dan ringan. HP ini tuh ibarat seperti pahlawan tanpa tanda jasa. Di mana HP lain beratnya tuh hampir sekitar 200-an gram.
atau lebih nih. HP ini tuh cuman sekitar 140 graman. Jadi nggak perlu takut tuh untuk kelingking kalian bengkong karena nahan HP ini terlalu lama. Bentuknya yang kecil ini juga bikin HP ini tuh malah menjadi sebuah fashion statement di mana kalian tuh bisa banget bikin style kalian terlihat lebih standing tanpa takut ada yang menonjol di kantong celana atau harus bawa tas besar. Kalian bisa nih dengan tenang pakai tas-tas kecil yang lagi nge-hype tanpa takut harus kompromi dengan barang bawaan lainnya. Ini tuh cocok banget dengan saya karena saya suka dengan style yang minimalis, apalagi dengan badan saya yang kecil ini kan. Jadi harus pakai fashion yang minimalis pula. Satu lagi teman-teman, yang perlu kalian ngerti bahwa saya selalu bilang kan di beberapa video saya, baik long maupun short, kalau utamakan fungsi bukan pemanis. Namun di sini saya ingin katakan, saya akan lawan. Bukan, maksud saya adalah pemanis ini memang penting ketika mendukung sebuah fungsi. Dan iPhone 13 mini ini adalah perwujudan paling sempurna untuk prinsip itu. Pemanis visual dan ergonominya hadir semata-mata untuk mendukung fungsi utamanya sebagai alat komunikasi harian yang super duper praktis tanpa ada embel-embel lainnya. Tadi kita udah bicara tentang penampilan atau desain. Sekarang saya ingin ajak kalian untuk bicara tentang fungsi dari HP yang satu ini. Pertama, kita lurusin dulu satu hal ya. Kalau orang mau beli HP ini, pasti udah nggak ada pikiran lagi pakai HP ini untuk main game, apalagi kompetitif. Kalau iya, berarti emang udah salah perspektif dari awal karena HP dengan ukuran 5,4 inch bukan diciptakan untuk main game. Orang yang beli HP ini tuh rasanya udah pada dewasa dengan produktivitas yang tinggi. Tenaganya yang buas dari chipset A15 Bionic ini murni dipakai untuk multitasking, serta alat komunikasi yang anti kata lag. Nggak berhenti di situ aja, fungsi penunjang yang pasti dijadikan alasan utama orang beli iPhone itu ada banget di HP ini, yaitu kameranya. Kamera di HP ini tuh beneran ya guys, bukan gimmick. Bahkan di HP ini tuh punya kelebihan yang nggak bakal dimiliki oleh iPhone lainnya, yaitu fleksibilitas instan yang luar biasa. Ibarat kalian bisa narik dari kantong dan langsung rekam dalam hitungan detik. Cinematic mode dan kamera ultrawide-nya masih sangat bisa diandelin. Ditambah lagi bodinya yang sangat ringan, tangan kalian nggak gampang pegel, dan secara natural bisa bikin hasil rekaman video jadi jauh lebih stabil. Nih, daripada penasaran, lihat hasil tes foto video dari iPhone 13 mini ini aja deh. Oke teman-teman, dan kali ini kita nyobain perekaman video dari iPhone 13 mini yang resolusinya kami set mentok di 4K 60 fps. Menurut kami kestabilannya masih bisa banget nih diandelin. Kalau menurut kalian gimana? Coba absen di kolom komentar. Oke, kali ini kita cobain kamera depan dari iPhone 13 mini. Untuk resolusinya kita set di HD 60 fps ya, walaupun mentoknya bisa di 4K 60 fps juga. Menurut kalian kayak gimana nih untuk hasilnya? Jangan lupa absen di kolom komentar. Sekarang masuk ke foto siang hari. Untuk kamera utama, walau hanya 12 MP yang dimiliki oleh HP ini, tapi kualitas fotonya bolehlah diadu sama HP keluaran terbaru tahun ini. Dan detailnya pun masih dapat banget. Sekarang kita pindah ke lensa ultrawide. Dalam hal ini, iPhone 13 mini memiliki value yang lebih karena bisa menangkap angle yang lebih luas. Lanjut ke kondisi malam hari. Gimana menurut kalian? iPhone ini jujur agak kurang sih. Berbeda dengan seri Pro yang memiliki LiDAR sensor. Walaupun begitu, hasil malamnya cukup bisa diandelin. Asal kita tambahin sedikit cahaya aja deh. Terakhir, buat kalian kaum live di sosmed. Ini hasil kamera depannya. Coba perhatiin detail warna wajahnya. Balik lagi, karena ini iPhone ya jelas hasilnya akan bagus dan natural seperti banyak orang bilang. Menurut saya pribadi pun, kebutuhan sosmed dengan hasil seperti ini sangat bisa dibanggakan. Oke teman-teman, kali ini kita cobain perekaman video dari iPhone 13 mini khususnya di kondisi yang low light ya, atau di malam hari. Resolusinya sama, juga kita set di 4K 60 fps. Menurut kalian semua kayak gimana nih untuk hasil? Coba absen di kolom komentar, oke?
Oke, kali ini kita cobain untuk kamera depan dari si Mini 1 ini. Menurut kalian kayak gimana untuk hasilnya? Ini resolusinya di HD 60 fps teman-teman. Coba deh komen di bawah, gimana pendapat kalian? Tapi sebelum kalian lari ke toko buat ikut-ikutan ngantri beli HP ini, saya harus ingetin kalian jeleknya dulu. Kalau kalian maksain iPhone 13 mini ini sebagai daily driver utama, kalian harus benar-benar siap mental. Pertama, di tahun 2026 ini, HP ini tuh dipastiin nggak kebagian fitur AI dari Apple. Kedua, kapasitas baterainya tuh kecil banget. Kurang pas lah untuk jadi HP utama kalau nggak bawa charger. Dan ketiga, layarnya jelas nggak enak buat gaming atau sekedar nonton film karena ya emang kekecilan. Nah, tadi itu 3 kekurangan yang malah jadi sebuah seleksi alam. Kalau pas denger kekurangannya, kalian langsung mikir, wah, mending beli Android aja. Wah, mending beli seri reguler aja. Berarti HP ini emang bukan buat kalian. Seperti yang saya bilang di awal tadi, eksklusivitasnya ini tuh hanya untuk mereka yang punya mindset kolektor. Gimana menurut kalian? Terima kasih ya sudah ngikutin dari awal hingga akhir video. Saya Feven Michael dari Duogi, pamit undur diri.